Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paul Girian Permana dari kelas A NPM 20219121. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pembuatan makalah yang saya buat yang berjudul pengembangan besar didik. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu apa yang dimaksud dengan konsep belajar. Yang kedua, bagaimana definisi belajar menurut para ahli. Yang ketiga, bagaimana prinsip-prinsip belajar. Yang terakhir, yang keempat, bagaimana karakteristik belajar. Yang pertama yaitu pengertian konsep belajar. Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Belajar merupakan suatu proses belajar ditandai dengan adanya perbuatan pada perilaku individu, tetapi tidak semua perubahan pada perilaku terjadi karena belajar. Sebagaimana bahwa belajar merupakan suatu proses adaptasi yang menyesuaikan tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Ini berarti bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu amat tergantung pada proses belajar yang dialami oleh siswa. Dapat kita simpulkan bahwa konsep belajar adalah perubahan tingkah laku yang terjadi melalui proses dan menghasilkan perubahan seperti kemampuan membedakan nilai aturan dan pengetahuan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Sedangkan belajar dapat didefinisikan sebagai suatu sistem proses pembelajaran subjek didik pelajar yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan dan dievaluasi secara sistematis agar subjek didik atau pembelajaran dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Jadi konsep belajar pembelajaran adalah suatu sistem atau proses perencanaan belajar yang ditujukan kepada pelajar supaya mencapai hasil yang maksimal. Pembahasan kedua adalah definisi belajar menurut para ahli. Yang pertama yaitu oleh Dimyati dan Mujiono 2006. Belajar merupakan suatu proses internal yang kompleks. Yang terlibat dalam proses internal tersebut adalah yang meliputi unsur efektif dalam matra efektif berkaitan dengan sikap, nilai, interest, apresiasi, dan penyesuaian perasaan sosial. Yang kedua dikemukakan oleh Djamara dan Jain tahun 2010. Belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Artinya tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku yang baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Yang ketiga adalah prinsip-prinsip belajar. Belajar memang kompleks, tetapi dapat juga dianalisa dan diperinci dalam bentuk prinsip atau asas-asas belajar. Hal ini perlu dikemukakan agar memiliki pedoman belajar secara efisien. Menurut Dimyati, prinsip belajar itu adalah sebagai berikut. 1. Perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan belajar. Tanpa adanya perhatian tidak mungkin akan terjadi sebuah proses belajar. Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada siswa apabila bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, keaktifan. Dalam setiap proses belajar, siswa selalu menampakkan keaktifannya. Keaktifan itu beraneka ragam bentuknya, dari keaktifan fisik dan psikis. Yang ketiga, keterlibatan langsung berpengalaman. Belajar haruslah dilakukan sendiri oleh siswa. Belajar merupakan proses mengenali dan belajar tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Belajar yang baik adalah belajar melalui pengalaman langsung. Dalam belajar melalui pengalaman langsung, siswa tidak sekedar mengamati secara langsung, tetapi ia harus menghayati. Yang keempat, pengulangan. Prinsip belajar yang menekankan perlunya pengulangan berkali-kali. Paling tua adalah yang dikemukakan oleh teori psikologi daya. Menurut teori ini,
Belajar adalah melatih daya yang ada pada manusia, terdiri atas daya mengamat, menanggap, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya. Yang kelima dari prinsip belajar yaitu tantangan. Tantangan yang dihadapi alam bahkan belajar membuat siswa bergairah untuk mengatasinya. Bahkan belajar yang baru yang banyak mengandung masalah yang perlu dipecahkan, membuat siswa tertantang untuk mempelajarinya. Yang keenam, belajar dan penguatan. Siswa selalu membutuhkan suatu kepastian dengan yang akan dilakukan sekaligus merupakan penguatan bagi dirinya sendiri. Yang ketujuh, perbedaan individu. Setiap siswa memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda suatu dengan yang lain. Kesadaran bahwa dirinya berbeda dengan siswa lain akan membantu siswa menentukan cara belajar dan sarana belajar bagi dirinya sendiri. Pembahasan yang keempat adalah karakteristik belajar. Setiap perilaku belajar selalu ditandai oleh ciri-ciri perubahan fisik. Karakteristik perilaku belajar ini dalam beberapa pustaka rujukan antara lain menurut Surya disebut juga sebagai prinsip belajar. Di antara ciri merupakan khas yang di karakteristik perilaku belajar terpenting adalah perubahan itu internasional, perubahan itu positif dan aktif, perubahan itu efektif dan fungsional. Yang dimaksud perubahan internasional, perubahan yang terjadi dalam proses belajar adalah berkat pengalaman atau praktek yang dilakukan dengan sengaja dan disadari. Perubahan positif dan aktif. Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat positif dan aktif. Positif artinya baik, bermartabat, serta sesuai dengan harapan. Hal ini juga beraneka bahwa perubahan tersebut pemahaman dan keterampilan baru. Perubahan efektif dan fungsional. Perubahan yang timbul karena proses belajar bersifat efektif, yakni berhasil guna, artinya perubahan tersebut membawa makna dan bermanfaat tertentu bagi siswa dan siswi. Kesimpulan yang saya dapat, jadi kesimpulannya adalah belajar merupakan suatu proses yang dapat dihasilkan perubahan pada setiap individu, di mana perubahan itu bentuk dari perilaku. Perubahan yang terjadi pada setiap individu diperoleh dari hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.